Baik, terima kasih Mbak Prima. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Rekan-rekan, terdapat seutas kutipan menarik yang kami kutip dari International Telecommunication Union yang menyatakan bahwa pada era 1970-an, telekomunikasi merupakan sebuah representasi kekuatan dan kemajuan pertumbuhan sosial, ekonomi, serta budaya yang perlu diterapkan secara universal untuk kepentingan kolektif. Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Jurnal Telecommunication and Economic Growth yang menyatakan terdapat hubungan konstruktif antara perkembangan industri telekomunikasi dengan pertumbuhan perekonomian negara. Berdasarkan hasil analisis kami, kedua pernyataan tersebut relevan dengan kondisi ketika pemerintahan Orba mengambil alih sektor telekomunikasi di Indonesia secara penuh. Latar belakang pengambilan keputusan mengenai penguasaan sektor telekomunikasi mengacu pada amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa sektor produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pemerintah menjadikan BUMN sebagai alat guna mengontrol hal tersebut. Salah satunya yaitu PT Indosat. PT Indosat sebagai penyedia komunikasi internasional merupakan perusahaan PMA pertama di Indonesia setelah pengesahan UU PMA dan juga UU PMDN yang masing-masing dilegalkan pada tahun 1967 dan 1968. Pemerintah memiliki 100% kepemilikan saham atas Indosat per 31 Desember 1980. Nah, tujuan akuisisi tersebut tidak lain adalah untuk menjaga iklim investasi Indonesia dan juga membantu kesuksesan program satelit pada masa Orde Baru. Keberhasilan akuisisi Indosat oleh pemerintah ini dianggap sebagai langkah strategis dalam rangka memastikan kontrol penuh pemerintah terhadap perusahaan telekomunikasi nasional yang dianggap penting bagi pembangunan nasional. Pemerintah memberikan dukungan dan pembiayaan tambahan kepada Indosat melalui tindakan penyelamatan, investasi ekuitas, dan juga jalur kredit khusus. Hal ini sejalan dengan konsep Repelita yang menjadi dasar sistem perekonomian pada masa Orba, di mana pemerintah berperan penting dalam mengarahkan perekonomian nasional. Meskipun pemerintah memberikan dukungan finansial kepada Indosat, baik melalui APBN subsektor telekomunikasi maupun yang lainnya, namun dengan pertimbangan ekonomi dan kondisi pasar yang kian berubah, pemerintah mengambil keputusan untuk mendivestasi Indosat melalui kebijakan privatisasi. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan keberlanjutan dan keberdayaan Indosat di tengah dinamika industri telekomunikasi yang kian kompetitif. Selain itu, terdapat urgensi pemerintah dalam menyelamatkan negara dari krisis keuangan tahun 1996 sampai 1999 sehingga diperlukan likuidasi aset negara guna mengamankan cadangan kas negara. Atas alasan tersebut, tahun 2002, pemerintah memutuskan melaksanakan kebijakan privatisasi dengan melakukan divestasi besar-besaran sebesar 42% kepemilikan saham pemerintah kepada STT, menyisakan kepemilikan pemerintah atas saham Indosat sebesar 15%. Kelompok kami yakin bahwa analisis dan langkah yang diambil oleh pemerintah Orba dalam menguasai sektor telekomunikasi di Indonesia sudah sangat tepat. Sebagai komparasinya, di Cina, suatu negara yang memiliki sistem ekonomi dan politik yang hampir sama dengan Indonesia, mengintervensi sektor telekomunikasi sebesar 73% kepemilikan saham. Contoh lain, negara kapitalis terbesar di dunia seperti kita semua tahu yaitu Amerika Serikat tetap saja melakukan intervensi ketat terhadap industri telekomunikasi melalui The Communication Act of 1934 dan The Telecommunication Act of 1996. Berbagai bentuk intervensi yang dilakukan negara di Indonesia seperti pengeluaran UU nomor 3 tahun 1989 terkait telekomunikasi, suntikan dana dan anggaran dana subsektor telekomunikasi pada APBN, dan juga ragam kebijakan lain berhasil menyelamatkan Indosat dari berbagai kegagalan pasar dalam memenuhi kebutuhan publik akan layanan telekomunikasi. Hal tersebut didukung oleh data yang menunjukkan pada periode 1990 sampai 1999, intervensi negara mampu membawa PT Indosat meraup pendapatan hingga angka 548,20 miliar pada akhir periode, meningkat lebih dari 700% dari awal periode 1990-an. Intervensi negara melalui kebijakan privatisasi turut membantu Indosat dalam mempertahankan bisnisnya di era dinamika industri telekomunikasi yang kian kompetitif. Masa pasca privatisasi, Indosat mampu melipat gandakan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan serta laba bersih. Hal tersebut dibuktikan oleh fakta dan data periode 2004 hingga 2014, Indosat mampu menjaring pendapatan hingga 24,08 triliun dan meraup keuntungan bersih rupiah 672 miliar rupiah per 2014. Keberhasilan intervensi negara turut berdampak pada perekonomian masa depan Indonesia, yang mana Indosat menjadi salah satu dari dua perusahaan yang bersamaan dengan Telkom sebagai peringkat kedua dalam penyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terbesar di tahun 2018. Sekian argumen dari kelompok pro. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atas waktunya, silakan Rebutal dari kelompok kontra.
Silakan, Iya, waktunya baik. 3 menit. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Prima dan kelompok satu atas argumentasinya. Langsung saja saya akan menanggapi. Tentu kami sangatlah setuju dengan bagaimana upaya pemerintah Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto dalam merencanakan masa depan pembangunan Indonesia, dan salah satunya adalah dalam membangun sarana telekomunikasi, uh, merupakan strategi yang tepat dalam mengejar percepatan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sarana telekomunikasi yang baik dan merata di seluruh penjuru negeri. Namun, uh, dari poin yang kelompok saudara sampaikan, ada beberapa hal yang menurut kami intervensi negara yang menurut Anda tepat justru berkebalikan, di mana hal ini malah menghasilkan efisiensi, dan dari hal tersebut ada beberapa poin yang ingin kami utarakan. Ya, ini yang pertama adalah dengan dilakukannya 2 kali tahap privatisasi pada tahun 2002 dengan hasil keseluruhan memperoleh dana sebesar 6,72 triliun rupiah. Namun faktanya bahwa tidak semua hasil dari penjualan saham PT Indosat terbuka masuk ke dalam kas negara yang dalam rangka memenuhi target yang diberikan oleh IMF untuk memenuhi defisit APBN. Yang kedua, menyangkut hal ini juga dari jurnal yang kami baca, ada beberapa kejanggalan atas divestasi Indosat dari pemerintah. Pertama, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM atau yang kita kenal mungkin sekarang dengan OJK menemukan fakta terjadinya insider trading dengan indikasi keikutsertaan pihak Merrill Lynch dan rencana corporate action Indosat. Selain itu juga, BPK menemukan fakta bahwa pihak Kementerian BUMN melakukan penyimpangan prosedur penyetoran hasil divestasi saham pemerintah di Indonesia dengan cara melakukan pemotongan terlebih dahulu atas hasil kotor divestasi sebelum diserahkan ke kas negara yang harusnya senilai 5,6 triliun rupiah hanya 5,2 triliun rupiah saja. Yang dimana ini menunjukkan langkah pemerintah tidak memiliki kehati-hatian atas langkah privatisasi yang harusnya sebagai proses untuk mentransformasikan metode pengelolaan BUMN yang lebih transparan dan akuntabel. Lalu, divestasi saham Indosat pada tahun 2002 juga berdampak pada industri telekomunikasi di Indonesia dengan kehadiran investor asing, yang dimana persaingan di industri telekomunikasi menjadi semakin ketat sehingga berdampak pada pemain lokal dan keberadaan operator kecil di Indonesia. Lalu yang terakhir, dengan adanya investasi menunjukkan bahwa andil pemerintah untuk mengintervensi Indosat semakin sedikit. Ini dibuktikan dengan data Indonesian Capital Market Directory 2002 hingga 2014, di mana di awal terjadinya privatisasi, kepemilikan pemerintah yang semulanya 65% tersisa hanya 15% saja. Setelah masuknya SCT atau Singapore Technologies Telemedia. Untuk gambaran lebih lanjut, hingga saat ini di mana kepemilikan mayoritas Indosat dipegang oleh perusahaan telekomunikasi asal Qatar, Ooredoo, di mana Ooredoo memegang 65% kepemilikan dan pemerintah 14,3%. Lalu, lebih lanjut, merger yang dilakukan oleh Ooredoo dan Hakisan yang terus mengurus kepemilikan pemerintah hingga hanya 9,6% di tahun 2021. Dengan terus berkurangnya andil pemerintah ini, kami bisa menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang kelompok saudara nyatakan dengan dalih pasal 33 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sektor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan dari hal ini, sebagai negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga guna menjamin standar hidup. Dan dari analisis yang kami buat, kami merasa intervensi negara telah gagal dan belum bisa melaksanakan amanat tersebut. Dan ini menjadi pertanyaan besar, apakah intervensi yang dilakukan pemerintah sudah tepat, bukan hanya semata untuk mengorek keuntungan atas kelimpungan ekonomi yang terjadi dari hasil resesi di tahun 1998 itu saja. Namun, apakah hal ini menjadi etis dan rasional mengingat langkah yang diambil pemerintah atas divestasi juga menghasilkan beberapa penyimpangan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian langsung ke contraposition. Silakan dapat memaparkan waktunya 5 menit. Baik, untuk counter position, Indosat perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional dari tahun 1999 hingga 1990, menawarkan berbagai layanan seperti sambungan langsung internasional, komunikasi jaringan data internasional, sambungan interlist, dan layanan transmisi televisi. Dimulai pada tahun 1999 melalui anak perusahaan American Cable dan Radio Corporation, ITT mengendalikan Indosat dengan menggunakan modal awal sebesar $6 juta US. Kemudian, pada tahun 1994, sebagai salah satu visi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN itu sendiri, pemerintah membagikan 35% sahamnya kepada masyarakat dengan seperempat saham ada di New York SI dan 10% ada di Surabaya dan juga Jakarta. Nah, kemudian sebagai negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara guna menjamin standar hidup.
Dari analisis yang telah kami buat, kami merasa intervensi negara belum bisa melaksanakan amanah tersebut. Walaupun pemerintah telah menaruh dukungan penuh, yaitu berupa suntikan dana sebesar 673,1 miliar yang diumumkan melalui APBN tahun 1904 sampai 1905, serta menyediakan anggaran sebesar 964,8 miliar yang dituang dalam RAPBN tahun 1905 sampai 1996. Namun karena adanya krisis ekonomi, yaitu berupa mengatasi defisit APBN dan melunasi utang dan bunga pemerintah, serta tekanan IMF untuk bisa mencapai target sebesar 6,5 triliun untuk APBN 2002. Nah, dari permasalahan tersebut, pemerintah menanggapi masalah dengan melakukan 2 tahap privatisasi di tahun 2002, yang dimulai pada Mei 2002 menggunakan metode IPO, di mana privatisasi ini menghasilkan tidak memenuhi target penjualan dan pendapatan yang diharapkan, sehingga hanya 8,1% saham yang terjual atau setara dengan sekitar 83,5 juta saham, dan memperoleh dana sebesar 1,1 triliun. Yang kedua, pada akhir tahun 2002, pemerintah kembali lagi melakukan privatisasi saham Indosat dan dijual kepada Singapore Technologies Telemedia, anak perusahaan Temasek. Nah, di sini STT mengakuisasi 41,94% saham Indosat seharga 12.950 per saham. Sehingga pemerintah mendapatkan dana sebanyak 5,62 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mendapatkan 6,72 triliun dari privatisasi Indosat. Namun faktanya bahwa tidak semua hasil dari penjualan saham PT Indosat Tbk masuk ke dalam kas negara, melainkan untuk memenuhi target yang diberikan International Monetary Fund untuk memenuhi kekurangan dan APBN tahun 2002. Ini berdasarkan pada hak budget DPR, di mana ditetapkan target privatisasi BUMN sebesar 6,5 triliun. Nah, disimpulkan dari kasus ini bahwa penjualan saham BUMN yang kinerjanya positif berarti pemerintah bertindak merugikan negara. BUMN yang mempunyai kinerja positif berarti akan mengurangi sumber income atau pendapatan negara. Pihak swasta hanya akan membeli aset BUMN yang menguntungkan. Baik, itu dari kontrak. Oke, baik. Kita langsung ke rebuttal dari kelompok pro. Pertama-tama, izinkan saya mengapresiasi kegiatan kelompok kontra yang menghabiskan banyak sekali energi dan waktu liburnya untuk mencari data-data oposisi terhadap masa awal pemerintahan Orde Baru, yang dapat dikatakan hampir tidak ada publikasinya secara kredibel. Dari hal itulah yang membuat kelompok pro berempati kepada kelompok kontra dan mewajari bahwa argumen teman-teman kontra yang sangat tidak sesuai dengan mosi kita kali ini dilihat dari segi substansi maupun korelasi historis yang kronologis. Seluruh argumen yang dipakai diawali dari tahun 2002 hingga 2022, yang mana keponakan saya yang SMP pun mengerti betul bahwa tahun tersebut bukanlah zaman Orde Baru. Dari situ sudah dilihat bahwa teman-teman gagal memahami mosi yang telah diberikan oleh dosen kita tercinta, Mbak Prima. Saya percaya juga bahwa teman-teman kontra merupakan mahasiswa yang berpendidikan, sekaligus masyarakat yang sangat peduli akan sesama dan mengedepankan kesejahteraan bersama. Pastinya, individu sekelas Anda mengerti betul pasal 33 ayat 2 tahun 1945 yang menyatakan bahwa sektor produksi yang penting bagi negara itu dikuasai oleh negara. Pastinya kemampuan intelektual Anda secara sadar memahami bahwa telekomunikasi itu merupakan sektor penting dan menjadi kebutuhan dasar bagi hajat hidup orang banyak. Maka dari itu diperlukannya intervensi pemerintah di sektor tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman benar-benar mengerti fakta paling dasar, kalau misalkan sektor telekomunikasi merupakan sektor yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, boleh menganggukkan kepalanya. Kalau misalkan tidak, sangat disayangkan. Pada tahun 1971, International Telecommunication Union mengatakan bahwa telekomunikasi itu di tahun 1970-an sudah menjadi representasi kekuatan dan kemajuan suatu negara yang mana harus diterapkan secara universal untuk kepentingan kolektif. Hal ini saja mengindikasikan bahwa secara internasional, dengan ahli-ahli yang lebih pintar daripada kita, mempercayai bahwa sektor telekomunikasi merupakan sektor penting bagi masyarakat Indonesia. Dan nyatanya, pemerintahan Orde Baru sudah berhasil menganalisis potensi sektor telekomunikasi jauh sebelum masa sekarang. Sehingga kita bisa nih Zoom bareng belajar menggunakan internet yang telah dibangun oleh masa Orde Baru. Nah, argumen Anda pada Oktober 2022
jelas tidak bisa diterima karena keluar dari masa pemerintahan Orde Baru. Tapi sekali lagi kami wajari karena sangat sulit untuk beroposisi di awal pemerintahan Orde Baru. Nah, intervensi penuh di sektor telekomunikasi itu diawali pada tahun 1979 dengan pengakuisisian 100% saham Indosat dari American Cable and Radio Corporation. Dengan harga valuasinya itu 72,6 juta, tapi dibeli sama pemerintah kita cuma harga 30 juta. Di situ kita udah untung toh. Nah, hal tersebut juga nggak main-main loh teman-teman. Karena pada tahun tersebut dunia sedang mengalami krisis minyak yang menyebabkan Amerika sebagai negara yang mengimpor minyak yang tadinya bekerja sama dalam American Cable dan Radio Corporation, itu iklim investasinya tidak stabil. Jadi secara logis